Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab terakhir, dari Alkitab kita, kitab terakhir, pasalnya yang terakhir, Wahyu 22. Mari kita membaca ayat 6 sampai 17. Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua, Bapak, Ibu, dan Saudari. Mari kita perhatikan Alkitab kita masing-masing. Wahyu 22 ayat 6 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Dan aku, Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Aku adalah hamba sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya, mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Tetapi anjing-anjing dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukannya tinggal di luar. Aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Satu ayat lagi. Ayat 17. Dan roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah. Dan barang siapa yang mendengarnya hendaklah ia berkata, marilah. Dan barang siapa yang haus hendaklah ia datang. Dan barang siapa yang mau hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Amin. Untuk pembacaan firman Tuhan. Pagi hari ini tema firman Tuhan bagi kita adalah sudah siapkah engkau? Saya percaya hari ini masih terasa euforia tahun baru. Ini masih tanggal 5, ya kan? Masih 5 hari kita telah memasuki tahun yang baru. Tahun 2025. Dan adalah baik bagi kita di awal tahun bukan hanya berpikir tentang apa yang mau kita lakukan sepanjang tahun ini, tapi kita juga mau berpikir apakah kita siap untuk kedatangan Tuhan. Jadi pertanyaan ini adalah pertanyaan untuk kita bertanya pada diri kita sendiri. Apakah kita ini siap untuk menyambut kedatangan Tuhan? Apakah aku siap menyambut kedatangan Tuhan? Kembali saya mau mengingatkan kepada kita bahwa di sini pun di dalam ayat-ayat yang barusan kita baca, kita melihat bahwa Tuhan Yesus berkata, aku
datang segera. Dia katakan di ayat 7, aku datang segera. Dan dia juga katakan di ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Ketika Alkitab berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, firman Tuhan selalu berbicara tentang kedatangannya yang segera. Kadang-kadang adakah kita bertanya, kenapa Tuhan Yesus selalu katakan segera? Ini Alkitab ditulis di abad pertama. Di abad yang pertama Tuhan Yesus katakan, aku datang segera. Tapi kan ini sudah abad ke berapa ini? 21. Ya kan? Ini sudah abad 21. Udah hampir 2100 tahun. Abad 21. Udah 2000 tahun. Tuhan Yesus tidak datang-datang. Udah lewat 20 abad. Tuhan Yesus belum datang. Kenapa dia bilang aku datang segera? Apakah Tuhan Yesus berbohong ketika dia bilang aku datang segera? Kenapa Tuhan Yesus bilang aku datang segera padahal dia tidak datang-datang? Itu juga membuat banyak orang tidak lagi menunggu. Di abad pertama Tuhan Yesus datang segera. Dia bilang dia mau datang segera, enggak datang-datang. Di abad kedua belum juga datang. Abad 3 belum juga datang. Sampai sekarang abad 21 belum juga datang. Jadi ngapain ditunggu? Apakah kita menunggu kedatangan Tuhan? Apakah kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan? Kenapa Tuhan Yesus katakan aku datang segera? Dulu waktu saya masih kecil, saya tidak tahu dari mana papa saya mendengar penjelasan ini. Namun saya rasa penjelasan ini adalah cara mereka untuk coba menghibur diri untuk tidak mengatakan, oh Tuhan Yesus tidak bohong ketika dia bilang dia datang segera. Karena ketika Tuhan Yesus bilang dia datang segera, papa saya pernah kasih tahu saya bahwa itu maksudnya Tuhan Yesus adalah antara dia yang datang ke bumi atau dia yang jemput kita ke sorga. Artinya ketika kita mati. Itu maksudnya dia datang segera. Nah, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus katakan di sini aku datang segera, Tuhan Yesus tidak sedang berbicara tentang kita yang mati dan kemudian ke surga. Tuhan Yesus sedang berbicara tentang Ia mau datang ke bumi lagi untuk kedua kali. Tapi kenapa selalu dia katakan aku segera datang, padahal dia belum juga datang? Nah, kembali di dalam banyak ayat firman Tuhan, Tuhan Yesus selalu mengatakan bahwa tidak ada yang tahu kapan waktunya. Tuhan tidak memberitahukan kepada kita tahun berapa dia akan datang lagi. Sama seperti ketika dia datang pertama kali. Dan firman Tuhan menceritakan atau berkata kepada kita bahwa kedatangan Tuhan itu sama seperti pencuri di waktu malam. Ada pencuri mau datang ke rumah, kasih tahu tuan rumah, nanti malam ya, jam 3 pagi aku mau ke rumahmu untuk bobol rumah. Ada? Oh, tidak ada. Tapi ambil simbol ini atau ilustrasi yang dibuat oleh Tuhan ini. Ketika dikatakan pencuri datang di malam hari, kita tidak tahu jam berapa dia datang atau hari apa dia datang. Apa yang kita lakukan? Saya masih ingat. Dulu waktu saya masih SMA, terjadi kemalingan di rumah kami.
Jadi pencuri masuk di malam hari. Waktu dia masuk, dia sempat mengambil beberapa barang. Lalu saya terbangun. Rumah kami hanya 1 tingkat, tapi tahu kita kadang-kadang di rumah itu dibuat loteng untuk tempat orang tidur. Nah, di situ saya tidur. Saya turun ke bawah. Saya sebenarnya mau ke kamar mandi dan saya lihat pintu belakang sudah terbuka. Lalu tidak lama setelah saya mendengar suara gerasak-gerusuk orang lari di belakang rumah, karena belakang rumah itu hutan. Lalu ada yang bilang bahwa ada kemungkinan mereka akan kembali karena yang mereka ambil barangnya hanya sedikit. Ada orang pintar, tahu orang pintar kan? Kalau di kampung sana maling pun dicari dengan orang pintar. Pergi ke dukun untuk cari maling, bukan ke polisi cari malingnya, ke dukun. Jadi orang pintar ini bilang, orang yang sok pintar ini bilang, mereka akan kembali. Oke, mereka akan kembali. Jadi apa yang kami lakukan? Beberapa hari kami tungguin mereka. Saya sama beberapa paman, saya punya paman kandung 1 orang, lalu dia punya sepupu lagi. Ada yang berjaga di belakang di hutan sana. Ada yang di rumah jaga malam. Menunggu malingnya datang. Apa yang terjadi? Malingnya tidak datang-datang. Ternyata orang pintarnya kurang pintar, ya kan? Malingnya enggak datang-datang. Lalu karena dia enggak datang, lalu apa yang harus kami lakukan selanjutnya? Tentu adalah bodoh betul bagi kami kalau malingnya tidak datang, lalu kami bilang oke, malingnya tidak datang-datang ini, kayaknya dia nggak akan datang lagi ke rumah. Oke, nanti malam ketika kita tidur, kita semua tidur saja, nggak peduli rumah terkunci atau tidak, malingnya itu nggak datang lagi. Hal yang bijaksana adalah walaupun kita tahu malingnya tidak datang, tapi kita tidak pernah tahu kapan dia datang. Maka setiap malam, mulai malam itu, wah itu saya masih ingat selalu sebelum semuanya tidur, pastikan pintu udah terkunci atau belum. Jendela sudah terkunci atau belum. Setiap malam. Motor sudah dimasukkan rumah atau belum. Karena rumah saya itu di atas gunung. Zaman saya SMA itu masih jarang-jarang rumah. Motor itu tidak akan selamat kalau ada di depan rumah. Ini motor harus masuk rumah. Harus dikunci rumah. Harus selalu siap sedia. Papa saya selalu bilang sama kami, jangan tidur terlalu pulas ya. Kayak mana jangan tidur terlalu pulas? Tapi dia selalu ingatkan, jangan mati tidur, itu bahasa dia. Jangan mati tidur ya. Kalau ada dengar suara sedikit bangun. Siapa tahu itu maling. Kita nggak tahu kapan dia datang. Kita pun nggak tahu dia datang atau tidak. Tapi kita selalu siap sedia. Kita berdoa juga, Tuhan tolong jaga kami malam ini. Bahkan jaga kami dari orang-orang yang mau mencelakakan kami. Jaga kami dari maling supaya tidak ada maling. Tiap malam berjaga-jaga. Makanya Tuhan kasih kita ilustrasi ini. Ketika Tuhan Yesus bilang aku datang segera, tentu kita tahu bahwa bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. Atau mungkin 1 hari sama dengan 1000 tahun. Mau sudah lewat 20 abad itu bukan isunya. Tapi ketika Tuhan Yesus katakan aku datang segera, Tuhan mau kita selalu bersiap. Bersiap. Selalu bersiap. Karena kita tidak tahu kapan dia datang. Dia pasti akan datang. Tapi kita tidak tahu kapan dia datang. Kita harus bersiap.
Makanya kembali di awal tahun ini saya mau kita bertanya, apakah kita sudah siap menyambut kedatangan Tuhan? Karena bisa jadi tahun ini dia datang. Bisa jadi. Ada sebuah perhitungan yang dibuat oleh orang bahwa Tuhan selalu berbicara tentang masa 2000 tahun. Masa 2000 tahun. Dan masa ini dihitung dari awal dunia dijadikan sampai kepada Abraham. Itu diperkirakan ada sekitar 2000 tahun. Lalu dari Abraham sampai Tuhan Yesus datang datang pertama kali, itu ada sekitar 2000 tahun. Lalu diperkirakan Tuhan Yesus akan datang kedua kali. Setelah 2000 tahun dia datang pertama kali. Nah, di mana itu 2000 tahun itu? Kalau kita melihat kalender Masehi, Tuhan Yesus mati di atas kayu salib tahun 30 Masehi. Maka orang bilang mungkin dia datang 2000 tahun kemudian. Kapan itu? 2030. Karena Tuhan selalu berbicara 6 hari lamanya engkau bekerja. Mungkin itu juga maksudnya 6000 tahun dunia ini bekerja. Dan dalam kitab Wahyu ini dikatakan akan ada masa 1000 tahun. Mungkin itu tahun yang ke 7000. Karena tadi 2000, 4000 sampai 2030 itu 6000. 1000 tahun Sabat. Tahun ke-7. 7000 tahun. Nah, ini adalah semua perhitungan prediksi manusia. Kita tidak katakan ini sesuatu yang pasti. Tapi jangan pikir 2030 dulu. Tuhan Yesus bilang aku datang segera. Mungkin tahun ini 2025. Gak ada yang tahu. Tapi apakah kita siap? Apakah aku siap? Pertanyaannya, mungkin kita tanya juga, Pak, ngapain kita siap-siap? Emangnya ada apa? Kalau Tuhan Yesus datang, emangnya ada apa? Kalau kita kembali ke ayat 7 tadi, ketika Tuhan Yesus berkata, aku datang, dia katakan, sesungguhnya aku datang segera. Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Tuhan Yesus katakan, ketika aku datang kembali, kamu, anak-anakku, akan berbahagia. Kenapa kita harus siap sedia ketika Tuhan Yesus datang kembali? Karena itu adalah momen yang membahagiakan. Itu adalah momen di mana kita merasakan kebahagiaan yang tiada tara. Sukacita yang tiada tara. Itulah kenapa kita harus bersiap. Semua kita dalam dunia ini hidup, berusaha, bekerja keras, berjuang untuk apa? Untuk bahagia. Ya kan? Kenapa kita mau bekerja dan punya banyak uang? Supaya bahagia. Kenapa kita mau menikah? Supaya bahagia. Kenapa kita mau punya anak? Supaya kita bahagia. Kenapa kita mau anak kita punya anak? Supaya kita punya cucu. Kenapa? Supaya kita bahagia.
kebahagiaan adalah yang dirindukan oleh umat manusia. Bahkan manusia boleh menghalalkan segala cara hanya demi kebahagiaan. Tapi Tuhan katakan sama kita, ketika Tuhan Yesus datang kembali, kamu akan berbahagia. Makanya Tuhan buat dia dalam bentuk seperti sebuah perintah. Berbahagialah. Sesuatu yang sudah disuratkan, sesuatu yang sudah diatur, bahwa kalau Tuhan Yesus datang kembali, kamu berbahagia. Itulah kenapa dalam firman Tuhan kita diajarkan untuk tidak mencintai dunia ini. Kita harus lebih mencintai Tuhan. Karena dunia ini kalau kita cintai, ya dia akan berikan kita kebahagiaan. Tapi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang sementara. Bukan hanya sementara. Tapi kebahagiaan ini adalah kebahagiaan yang ada konsekuensinya. Tapi kalau Tuhan Yesus datang kembali, kalau kita ini adalah anak Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan, maka kita akan merasakan kebahagiaan yang full dan kebahagiaan yang kekal, dan kebahagiaan ini tak ada konsekuensinya. Kebahagiaan yang kita bisa rasakan selamanya bersama dengan Tuhan. Mau bahagia? Kita harus bersiap untuk kedatangan Tuhan. Hal yang kedua, kenapa kita harus bersiap? Karena di sini dikatakan Tuhan, ya memang kalau dia datang kamu akan berbahagia. Tapi siapa kamu yang akan berbahagia? Dikatakan tadi apa? Berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat kitab ini. Ternyata untuk bahagia kalau Tuhan Yesus datang ada syaratnya. Syaratnya adalah kamu harus menjadi orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuatan ini atau firman Tuhan ini. Di ayat 12 Tuhan Yesus berkata lebih detail lagi mengenai hal ini. Dia katakan apa? Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Kenapa kita harus bersiap? Karena tentu ketika Tuhan Yesus datang ada kebahagiaan. Tapi hati-hati. Karena Tuhan Yesus ketika dia datang membawa upahnya. Dan upahnya ini dia berikan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Apa maksudnya di sini? Perbuatannya. Apa maksudnya di sini? Bahwa Tuhan akan memberikan upah kepada setiap orang menurut perbuatannya. Nah, kalau kita kembali ke ayat 10 dan 11, dikatakan kepada kita di sini, lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini sebab waktunya sudah dekat. Barang siapa berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Bapak Ibu, kita sering dan kita percaya bahwa Tuhan itu baik, ya kan? Tuhan itu begitu menyayangi kita, benar. Tapi dalam hal Tuhan mau menyelamatkan kita, akan ada kondisi dan situasi, waktu di mana Tuhan bisa berbicara seperti ini. Biarlah yang berbuat jahat terus berbuat jahat.
biarlah yang cemar terus cemar. Ini adalah sebuah peringatan. Peringatan yang sangat keras kepada kita kalau tidak mau bertobat. Kalau kita terus mengeraskan pikiran hati kita, nggak mau bertobat, maka Tuhan akan membuat kita, kalau kamu terus berbuat jahat, kamu akan terus berbuat jahat. Dan kalau kamu cemar artinya di sini tidak bermoral, melakukan apa yang jahat, itu maksudnya di sini. Kamu akan dibiarkan Tuhan untuk terus melakukannya. Dulu saya mendengar dari guru saya. Dia bilang, sebagai pendeta, sebagai gembala, ada waktunya dia bilang, dia tidak lagi mengunjungi jemaat itu. Jemaat yang tidak mau bertobat. Jemaat yang sudah ditegur tak mau. Diajak tak mau. Namun katanya jemaat. Dia bilang ada waktunya saya berhenti untuk mengunjungi dia. Saya berhenti untuk mengajak dia. Lalu kami bilang, ini kedengarannya nggak seperti gembala. Oh gembala, Pak Pendeta bukannya gembala harusnya merawat dombanya. Kalau ada yang hilang dia cari. Dia bilang masalahnya di kawanan domba ada yang bukan domba. Kalau dia domba yang hilang kita cari. Dia domba tapi hilang, kita cari. Tapi ada yang bukan domba, ada yang kambing. Kalau kambing dia, mau bagaimanapun kau buat, dia tidak akan jadi domba. Dia tetap kambing. Jangan habiskan waktumu untuk kambing, dia bilang. Masih banyak domba yang perlu perhatian. Wah, ini perkataan yang menurut saya terlalu tinggi, karena kita pun agak sulit untuk membedakan mana domba, mana kambing. Karena kita bukan Tuhan. Tapi perkataan-perkataan ini benar, sesuai juga dengan apa yang Tuhan katakan. Akan ada masanya di mana Tuhan katakan kalau kamu berbuat jahat, terus saja berbuat jahat. Kalau kamu tidak mau bertobat dan terus cemar, terus saja cemar. Karena aku akan datang menghukum kamu. Dan ini sebuah peringatan. Kalau sampai hari ini kita masih mendengar firman Tuhan menegur kita, maka jangan keraskan hatimu. Kalau sampai hari ini kita masih mendengar firman Tuhan itu begitu keras menusuk ke hati kita, jangan jadi sakit hati. Tapi bertobatlah. Itu tandanya Tuhan masih kasih kita kesempatan. Jangan sampai seperti dia katakan, seperti malaikat ini bilang, jangan materaikan, jangan tulis, jangan beritahukan. Jangan sampai Tuhan buat kita tidak lagi mendengar teguran dari firman Tuhan. Itu artinya Tuhan sudah membiarkan kita untuk menunggu penghukuman. Makanya hati-hati juga kalau kita mempunyai saudara kenalan yang berada dalam gereja yang tidak menegur. Gereja zaman sekarang banyak yang tidak mau menegur jemaatnya. Gereja zaman sekarang tidak kan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan karena takut jemaatnya sakit hati. Dalam firman Tuhan dikatakan
banyak pengkhotbah the pleaser of men, yang menyukakan hati manusia. Jangan bilang kayak gitu, nanti dia marah, nanti dia sakit hati. Nanti kalau dia sakit hati, dia keluar dari gereja. Jangan bicara terlalu keras. Kita lupa apa kata firman Tuhan. Coba kita lihat apa dikatakan di ayat 15. Bagaimana Tuhan mendeskripsikan orang yang tidak mau bertobat. Saya bacakan kembali sama kita. Dimulai dari kata, tetapi anjing-anjing. Kenapa Tuhan menggunakan istilah anjing? Zaman sekarang kata-kata ini nggak enak didengar. Saya aja menyebutkannya agak ragu saya, ya kan? Kedengaran sangat tidak sopan. Tapi ini firman Tuhan. Yang bicara adalah Tuhan. Dia bilang tetapi anjing-anjing. Kenapa Tuhan gunakan kata anjing? Karena bagi orang Yahudi, anjing itu najis. Anjing itu gak boleh di rumah. Anjing itu harus di luar rumah. Anjing itu tidak boleh di ruang perkemahan. Dia harus berada di luar perkemahan. Dia itu binatang yang najis. Kalau kita tidak mau bertobat, Tuhan katakan kita juga adalah anjing. Kita harus ada di luar. Ketika Tuhan Yesus datang, kamu tidak akan berada di dalam bersama dengan Tuhan. Kamu akan berada di luar, menjadi musuhnya Tuhan. Jadi kalau kita masih di dalam gereja yang firman Tuhan diberitakan dengan apa adanya, meskipun itu menyayat hatimu, bersyukur. Karena Tuhan masih anggap kamu di dalam. Anjing itu kalau zaman orang Yahudi, karena dia najis, tidak dipedulikan. Dia mau ngapain di luar sana? Dia mau makan atau tidak? Dia mau bersih atau tidak? Dia mau luka atau dia sehat? Siapa peduli? Dia najis. Kalau dia hilang, dia nggak dicari. Yang ada kalau dia mendekat, dia dihajar. Kalau kita tidak mau bertobat di hadapan Tuhan, itulah kita. Tapi kalau kita bertobat, kalau kita masih dikasih Tuhan kesempatan untuk mendengar kebenaran dan bertobat, kita harus bersyukur. Jadi dikatakan orang yang berbuat jahat dan orang yang cemar ini di ayat 15 diberikan kepada kita gambaran mereka yang lebih detail. Pertama dikatakan bahwa mereka adalah anjing, artinya mereka di luar, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Yang kedua, mereka adalah tukang-tukang sihir. Makanya tadi harus bertobat yang pergi ke orang-orang sok pintar. Orang-orang pintar, enggak, orang-orang sok pintar. Dukun. Berhenti pergi kepada dukun. Berhenti percaya dengan ramalan-ramalan. 2025, sampai sudah melihat ramalan 2025. Anak-anak muda ada yang melihat horoskop. Kamu bintangnya apa? Bagaimana ya Aquarius tahun ini? Siapa di sini yang Aquarius? Saya kalau nggak salah Pisces. Pisces katanya agak toksik ya. Atau siapa lagi? Apa lagi? Taurus. Kalau orang Cina lebih banyak lagi dia.
tahun ini entah sio apa ini. Bentar lagi kan? Imlek. Udah sio apa, dicari lagi elemennya. Kayu, logam, air, api. Digabungkan dia, tahun ini untung atau rugi. Berhenti dan bertobat dari tukang-tukang sihir. Jangan percaya dengan segala hal yang berbau mistis. Kita percaya iblis ada dan dia bekerja. Tapi jangan jadi kamu percaya kepada dia, kepada pekerjaan. Jangan duakan Tuhan dengan hal-hal ini. Jangan lagi bicara tentang ada hari baik, ada hari buruk, tanggal baik, tanggal buruk. Tuhan menjadikan semua hari. Dan Tuhan kita adalah Allah yang baik, jadi dia jadikan semua hari itu baik. Lalu orang-orang sundal, orang-orang yang tidak setia. Nah, sundal di sini selalu berbicara tentang tentu perselingkuhan, perzinahan, tidak setia. Setialah. Kalau kamu sudah punya pasangan, setia kepada pasangan. Setia. Lalu orang-orang pembunuh. Pembunuh itu mencakup segala hal mengenai tidak menyayangkan nyawa orang lain. Kalau kita membaca katekismus, ketika diajarkan jangan membunuh itu ada dua maksudnya. Jangan mengambil nyawa orang lain. Dan yang kedua, kamu harus mengusahakan kelestarian, pemeliharaan nyawa. Baik diri kamu sendiri maupun orang lain. Jadi ada yang secara pasif, ada yang secara aktif. Secara pasif, jangan ambil nyawa. Jangan ambil nyawa orang, jangan ambil nyawa dirimu. Jangan bunuh dirimu. Secara aktif, kamu harus berusaha bagaimana supaya kamu hidup. Bagaimana supaya orang lain hidup. Jadi kita harus pikirkan. Makanya kita harus bekerja supaya anak-anak kita hidup. Kenapa kita harus berjuang menghadapi segala sesuatu di dalam Tuhan supaya kita tetap hidup. Jangan ada yang berpikir untuk mengakhiri hidupnya. Makanya kita harus jaga kesehatan. Itu jangan membunuh, di situ juga artinya. Kenapa kita harus jaga kesehatan? Kenapa kita harus pergi olahraga? Kenapa harus kita jaga makanan? Supaya kita tetap hidup. Kita berusaha melestarikan dan memelihara kehidupan. Lalu penyembah-penyembah berhala. Ini semua ketika dikatakan penyembah-penyembah berhala ini tertuju kepada semua penyembahan di luar penyembahan kepada Tuhan Yesus. Dalam bentuk apapun, baik itu yang kelihatan maupun yang ada di dalam hati. Termasuk di dalamnya penyembahan kepada hal-hal duniawi. Penyembahan kepada uang. Penyembahan kepada ikon. Idola. Kalau kamu lebih mengutamakan idolamu daripada Tuhan, kamu menyembah berhala. Kalau kamu orang Kristen lebih peduli di mana ada konser, di situ kamu pergi di hari Minggu, tapi kamu tidak ibadah di gereja, kamu menyembah berhala. Kalau kamu lebih mementingkan urusan pribadimu bahkan di dalam gereja, ketika kamu sedang menyembah Tuhan, kamu sedang membahas dan memikirkan tentang urusan pribadimu, bukan tertuju dan fokus kepada Tuhan, kamu sedang bukan menyembah Tuhan. Kamu sedang menduakan Tuhan. Karena ada waktu di mana harusnya kamu bisa fokus kepada Tuhan, menyembah Tuhan, tapi kamu malah lebih mencintai urusan pribadimu. Itu juga penyembahan berhala.
bertobatlah. Karena terakhir dia katakan, dan setiap orang yang mencintai dusta dan yang melakukan. Apa maksudnya mencintai dusta dan melakukannya? Wah, sangat, kalau kita melihat bahasa aslinya ini ditulis dalam bentuk, kalau kita mau artikan dia lebih jelas lagi dikatakan orang yang mencintai dusta dan melakukan, artinya orang yang selalu dan terus menerus tidak mau berubah, tidak mau bertobat. Itu maksudnya. Makanya hari ini saya kasih kita ayat hafalan 1 Yohanes pasal 2 ayat 4. Karena barang siapa yang mengatakan aku mengenal dia, tapi tidak melakukan perintahnya, ia berdusta. Nah, itu maksudnya. Orang yang bahkan mengaku, oh aku Kristen, aku percaya kepada Tuhan Yesus, tapi gimana ya? Kalau aku nggak pergi sama orang pintar nanti, aduh gimana ya? Kayak nggak tenang-tenang lah hatiku. Aku nggak tahu masa depan ini baik atau tidak baik. Aku orang Kristen, tapi gimana ya? Beribadah sama Tuhan, bolehlah sesekali bolong. Nggak apa-apa. Toh tiap minggunya ada hari Minggu. Beda artinya dengan orang yang berusaha keras, tapi dia terjatuh. Jadi bedakan dua hal ini. Yang dimasukkan di sini adalah orang yang tidak peduli. Orang yang sama sekali tidak mau berubah. Sama sekali. Nggak ada kerinduan dalam dirinya untuk berubah. Sama seperti Yudas Iskariot. Dia menjual Tuhan Yesus dan dia tidak bertobat. Tapi jadilah seperti Petrus. Petrus juga melakukan hal yang tidak lebih rendah daripada apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Yudas Iskariot jual Tuhan Yesus. Petrus menyangkal Tuhan Yesus. Nggak ada bedanya. Menyangkal 3 kali lagi. 3 kali bagi orang Yahudi itu artinya, wah itu udah sangat cukup dan cukup dan cukup. 3 kali. Tapi lihat perbedaan keduanya. Yudas Iskariot, dia tidak bertobat. Dia menggantung dirinya. Dia bunuh diri. Petrus, dia menyesal. Dia bertobat. Jadi ketika dikatakan di sini hal-hal ini, kalau kita ada lakukan, itu bukan berarti kita langsung dikatakan tinggal di luar. Enggak juga. Kalau kita ada lakukan, mari kita bertobat. Kita harus memiliki keinginan, kerinduan untuk bertobat. Dan suatu keinginan dan kerinduan berjuang untuk tidak melakukannya lagi. Jadi tahun ini mari kita pikirkan dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kalau boleh tahun ini aku berubah, aku tidak mau lakukan lagi. Karena kalau aku terus lakukan, jangan-jangan aku orang-orang ini yang dikatakan di ayat 15 ini. Tapi kalau kita adalah orang yang bertobat, kita kembali ke ayat 11 tadi. Barang siapa yang benar, di bagian yang kedua dikatakan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Kalau kita adalah orang yang benar artinya orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus.
Kalau kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, mari kita setia kepada Tuhan Yesus. Dan kalau kita adalah orang yang memiliki kerinduan dan keinginan untuk hidup kudus, bertobat dari dosa dan melakukan apa yang benar, maka mari kita berjuang untuk terus melakukannya. Jadi ketika dikatakan sudah siapkah engkau menyambut Tuhan Yesus, ini yang dimaksudkan. Dalam kita katakan aku siap Tuhan, kapanpun engkau datang aku siap. Artinya dalam kehidupan sehari-hari kita mau menguduskan diri kita. Karena kalau kita menguduskan diri kita, barulah kita dikatakan berbahagia. Diulang dia 14 kata ini, berbahagialah. Nah, kalau tadi dia 7 dikatakan berbahagialah orang yang menuruti perkataan-perkataan nubuat ini, dikatakan juga di 14, berbahagialah mereka yang membasuh jubahnya. Jadi sama artinya. Menuruti firman Tuhan sama artinya orang yang sudah membasuh jubahnya. Sama artinya seperti Yohanes juga katakan di 1 Yohanes tadi. Yang mengenal Tuhan akan melakukan perintah. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus akan berusaha untuk hidup kudus. Karena kamu akan berbahagia. Kenapa kamu akan berbahagia? Mereka akan memperoleh hak atas pohon-pohon kehidupan dan masuk melalui pintu-pintu gerbang ke dalam kota itu. Kita harus mempersiapkan diri kita, karena kalau kita siap, kita adalah anak Tuhan dan kita hidup kudus, membuktikan bahwa kita ini anak Tuhan, kita akan memperoleh hak atas pohon kehidupan. Artinya kita akan menerima kehidupan yang kekal. Dan kita bukan masuk ke neraka, tapi kita masuk ke pintu gerbang ke dalam kota itu. Kota apa ini? Kita sering nyanyikan kan? Kalau ada orang yang meninggal, Yerusalem yang baru. Oh Yerusalem. Kita nyanyikan. Tapi apakah kita akan masuk ke kota itu? Kadang-kadang kalau saya dengar kita nyanyikan, wah begitu kita merindukan. Hatiku rindu ke sana. Kita bilang. Tapi apakah kita akan masuk ke sana? Hanya kalau kita bisa perhatikan hidup kita. Apakah aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Dan dalam hidupku adakah tanda-tanda bahwa aku sungguh percaya kepada Tuhan Yesus? Adakah tanda-tandanya? Kalau kita bilang aku orang Indonesia, adakah tanda-tandanya kamu orang Indonesia? Ketika orang tanya, mana buktinya kamu orang Indonesia? Kita keluarkan KTP, ya kan? KTP. Kita berbahasa Indonesia. Lihat, aku bisa berbahasa Indonesia. Aku berasal dari kampung ini. Kita bisa ceritakan kampung itu. Kalau kita bilang kita orang Kristen, kalau kita bilang kita akan ke Yerusalem yang baru, apa tandanya? Apa buktinya? Oh, kita nggak punya KTP kerajaan sorga. Nampak dari hidup kita. Oh, aku beribadah kepada Tuhan. Aku mau pastikan, aku bertekad selalu hari Minggu, aku selalu ibadah sama Tuhan. Ketika teman-temanku mengajak aku, ayo kita jalan-jalan. Kapan? Hari Minggu. Oh sorry. Aku orang Kristen. Aku beribadah kepada Tuhan. Nah, itu tandanya aku orang Kristen. Ketika teman-temanku ajak di masa-masa banyak uang, gajian, ayo kita pergi ke klub. Ayo kita mabuk. Ayo kita berjudi. Oh tidak, aku orang Kristen. Aku tidak mabuk, aku tidak berjudi. Itulah tandanya aku orang Kristen. Ayo kita pergi dan menyembah Allah lain. No, aku hanya menyembah Tuhan Yesus. Aku berdoa hanya kepada Tuhan Yesus. Itulah tandanya aku orang Kristen. Ayo kita pergi ke dukun. Tidak, aku berdoa kepada Tuhan Yesus.
Itulah tandanya aku orang Kristen. Adakah tandanya kita orang Kristen dalam hidup kita? Dari cara kita hidup. Di situ kelihatan. Jadi memang masuk surga itu adalah anugerah Tuhan. Hanya oleh iman percaya kepada Tuhan Yesus kita akan diselamatkan. Tapi dari sisi kita, Tuhan juga mengatakan kepada kita, kamu bisa cek apakah kamu betul-betul punya iman atau tidak. Yaitu dari hidupmu. Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu rindukan dalam hidupmu, dan bagaimana kamu menjalaninya adalah tanda-tanda yang bisa kamu lihat. Apakah aku ini sudah sungguh-sungguh anak Tuhan? Jadi pertanyaan ini, sudah siapkah engkau? Mari kita persiapkan diri. Kalau kita belum siap, siapkan diri kita. Dengan cara sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan mulai hari ini bertobat dari segala dosa. Dan berusaha, berjuang, melakukan apa yang benar. Maka kamu akan siap. Sungguh kamu akan siap. Kamu akan bisa berkata setiap hari, Tuhan, kamu datang hari ini, aku bahagia. Dan kamu bahkan bisa berdoa, Tuhan datanglah hari ini. Setiap hari Minggu kita berdoa, doa Bapa kami. Bagian dari doa Bapa kami bilang apa? Datanglah kerajaanmu. Apakah kita sungguh-sungguh dalam hati kita bisa yakin mengatakannya? Datanglah kerajaanmu Tuhan. Nah, kalau kita persiapkan diri kita akan bisa dengan yakin mengatakan, Tuhan datanglah kerajaanmu. Karena aku pasti akan berbahagia. Jadi mari kita siapkan diri kita menyambut kedatangan Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh percaya dan sungguh-sungguh mengikut Dia. Tuhan kiranya menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, sungguh Tuhan Yesus akan datang segera. Siapkan kami Tuhan, kami umat-Mu ini, supaya sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan Yesus. Dan sungguh-sungguh mengikut Dia, dengan menjaga kehidupan kami kudus di hadapan-Nya. Kasihan dan tolong kami semua Tuhan. Biarlah kalaupun tahun ini, dan kalau boleh Tuhan, tahun ini kiranya Tuhan Yesus datang segera, kami berbahagia di dalam Dia. Kami berdoa bersyukur dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.